Hey hop up gengs. Sebagai negara yang terlihat sangat dekat dengan Indonesia beberapa tahun belakangan, kekuasaan Cina di Indonesia memang sudah tak main-main. Bahkan, saking pentingnya Cina bagi Indonesia, di masa pandemi kayak sekarang, banyak ditemukan pekerja-pekerja dari negeri tirai bambu tersebut bebas masuk ke Indonesia. Padahal, sedang ada kondisi pembatasan untuk warga lokal yang sedang dilakukan. Jadi, wajar saja jika banyak yang berasumsi kalau Cina sedang mengendalikan Indonesia. Ya, meskipun statement tersebut masih banyak diragukan oleh berbagai orang, karena tentu saja bukan hal mudah untuk mengendalikan sebuah negara. Nah, dengan membahas tentang hubungan Cina dan Indonesia ini, tentu saja akan ada banyak pertanyaan yang muncul. Mulai dari, sejauh apa hubungan Cina dan Indonesia hari ini? Apa Indonesia benar-benar bisa dikuasai Cina? Bagaimana Cina bisa menguasai Indonesia? Hingga, bagaimana jika saja Indonesia benar-benar dikuasai oleh Cina? Pertanyaan inilah yang akan kita jawab bersama-sama dalam DP Explore kali ini. Membahas tentang bagaimana jika Indonesia dikuasai oleh Cina, pertama-tama mari kita menelusuri segala kemungkinan tentang cara-cara Cina bisa masuk dan coba untuk menguasai Indonesia. Nah, kemungkinan pertama tentu datang dari segi kekuasaan ekonomi. Sebagai negara berkembang yang sedang membutuhkan modal untuk melakukan pembangunan, Indonesia mengharapkan dari berbagai negara. Makanya nih, Indonesia memiliki berbagai utang luar negeri sebagai kerjasama dalam memajukan Indonesia. Tentunya, ada berbagai negara yang ingin bekerja sama dan memberi utang kepada Indonesia. Cina merupakan salah satu dari banyak negara tersebut, dan bahkan digadang-gadang sebagai investor terbesar Indonesia. Berdasarkan laporan yang ditemukan, utang Indonesia pada Cina menembus jumlah hingga 20,8 miliar US dollar atau setara dengan 305 triliun rupiah. Nah, tentu saja nilai fantastis ini harus dibayar Indonesia dengan berbagai kesepakatan yang wajib menguntungkan Cina. Beberapa dari kesepakatan tersebut sudah banyak terlihat dari berbagai laporan media. Mulai dari kedatangan TKA Cina yang banyak meresahkan kaum buruh Indonesia, proyek jalan, pelabuhan, dan juga bandara untuk mendukung proyek jalur sutra Cina, hingga banyaknya perusahaan Cina yang berdiri di atas tanah Indonesia yang berjumlah sekitar 1.000 perusahaan. Ya, hal ini memang mengundang keresahan di berbagai kalangan yang mengkhawatirkan kalau nanti Indonesia bernasib seperti Zimbabwe yang harus mengganti mata uang menjadi yuan karena tidak mampu membayar utang pada Cina. Tapi, apakah asumsi itu mungkin terjadi? Ya, mungkin saja terjadi kalau Indonesia terus menambah utang pada Cina secara terus-menerus. Namun, untuk hari ini, sepertinya hal tersebut sulit tercapai karena Cina bukanlah pemberi utang terbanyak di Indonesia. Dari laporan CNBC Indonesia, pemegang pemberi utang terbanyak Indonesia adalah Singapura dengan besaran mencapai 67,65 miliar US dollar atau setara dengan 990 triliun rupiah. Jika dibandingkan dengan Cina, nilai utang Indonesia pada Singapura ini 3 kali lebih besar ketimbang Singapura. Setelah membahas dari segi ekonomi, sekarang mari kita pindah ke teknologi. Pada bidang ini, Indonesia memang menjadi negara yang masuk ke golongan sasaran empuk dalam persoalan pencurian data. Hal ini dibuktikan dengan berbagai peristiwa kebocoran data pribadi yang dilakukan sekelompok orang tak bertanggung jawab. Berdasarkan track record yang tercatat, setidaknya ada 3 insiden kebocoran data pribadi terbesar yang pernah menimpa Indonesia. Mulai dari kebocoran data pengguna Tokopedia pada Mei 2020 kemarin yang membocorkan 91 juta data pengguna. Lalu, insiden Bukalapak pada bulan yang sama dengan kebocoran data pengguna hingga 13 juta data.
Dan yang terakhir, insiden kebocoran data pengguna BPJS yang disinyalir membocorkan lebih dari 279 juta data. Parahnya lagi, kebocoran data ini seakan-akan menjadi angin lalu di Indonesia dan tidak pernah ditanggapi serius. Ya, padahal di negara maju, hal ini menjadi salah satu hal yang paling diperhatikan oleh pemerintah setempat. Contohnya saja di Inggris. Bagi siapa saja yang lalai ataupun terbukti melakukan tindak pencurian data, maka orang tersebut harus menerima ganjaran penjara minimal 5 tahun dan denda hingga 20 miliar rupiah. Nah, dengan menyimak fakta tadi bahwa Indonesia masih lemah terhadap kebocoran data, hal ini membawa beberapa orang menuju asumsi pencurian data pengguna Indonesia oleh Cina. Hal ini memang mungkin saja terjadi, karena menurut penuturan peneliti keamanan cyber Indonesia dari ICT Institute, Heri Sutadi, mengungkapkan kalau pengambilan data bisa saja dilakukan oleh aplikasi dan pemerintah di mana platform itu dibuat. Bicara mengenai aplikasi dari negeri tirai bambu, ya tentu kita langsung mengingat TikTok yang merupakan salah satu media sosial terbesar sekarang. Apalagi, aplikasi ini memang sudah berulang kali dituntut karena menyalahgunakan data pribadi pengguna. Dari berbagai tuntutan itulah, TikTok mendapatkan berbagai asumsi miring. Mulai dari diduga diam-diam kumpulkan wajah pengguna, hingga dituduh melakukan pencurian data dan membocorkannya pada pemerintah Tiongkok. Jika hal ini benar, akan ada banyak hal merugikan yang terjadi bagi siapa saja yang datanya dicuri. Mulai dari kasus penipuan hingga tujuan politik. Ya, semoga saja hal ini sekedar sebuah tuduhan dan juga dugaan liar yang beredar. Karena kalau ini benar, setidaknya ada lebih dari 30 juta pengguna TikTok Indonesia yang data pribadinya terancam dimiliki oleh pihak Cina. Dengan kemampuan perusahaan Cina menyedot data dan informasi, dikhawatirkan membawa Indonesia dalam kolonialisme digital. Tapi, kalau pemerintah dan DPR mau serius mengesahkan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi dan keamanan dan ketahanan cyber, hal ini bisa dihindari kok. Dari ekonomi dan juga teknologi tadi, sekarang mari kita pindah ke dunia militer. Seperti yang kita tahu, untuk bagian ini Indonesia memang memiliki kemampuan yang jauh lebih lemah dibanding dengan Cina. Hal ini bisa kita lihat dari situs globalfirepower.com. Indonesia hanya menempati posisi 16, sementara Cina menempati posisi ketiga. Perbedaan ini memang wajar karena mulai dari anggaran militer, jumlah tentara, hingga alutsista Indonesia berada jauh di bawah Cina. Namun pertanyaannya, apakah itu berarti Cina bisa seenaknya menggempur Indonesia dengan kekuatan penuh untuk melakukan penaklukan? Jawabannya, tentu saja tidak, karena adanya berbagai faktor eksternal seperti bantuan negara lain. Pada contoh kasus serangan Cina ke Indonesia ini, setidaknya akan ada beberapa negara sahabat yang siap untuk membantu Indonesia dalam menangani serangan Cina. Dan tentu saja, PBB akan bertindak keras juga untuk mencegah hal ini terjadi. Ya, makanya, dengan adanya perlindungan dari berbagai negara ini, Indonesia juga tidak segan untuk menunjukkan ketegasan pada militer Cina. Contohnya saja, pada kasus memanasnya Laut Natuna Utara pada Januari 2021 kemarin, di mana Indonesia dengan tegas memasang dan mengirim berbagai alutsista dalam mempertahankan perairan Natuna. Jadi, bagi kamu yang khawatir Indonesia bakal diserang habis-habisan oleh Cina, kekhawatiran itu bisa sedikit dilonggarkan karena kemungkinannya sangatlah kecil. Setelah membahas berbagai aspek tadi, kita bisa tahu nih kalau masalah penguasaan Cina terhadap Indonesia sangat susah untuk terjadi. Namun, tidak ada salahnya jika kita tetap waspada dan ikut dalam memperingatkan pemerintah jika ada hal yang mencurigakan terjadi. Itu tadi DP Explore kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.